Hai guys, kembali lagi dengan gua Seno. Banyak yang bilang ke gua kalau mereka nggak bisa olahraga karena mereka jauh dari tempat gym, atau biaya gym mahal, atau mereka nggak punya waktu untuk berolahraga. Solusinya adalah kalian masih tetap bisa berolahraga dari rumah ya guys. Selagi kalian niat, komitmen, dan disiplin. Itu mungkin banget buat dilakukan ya guys. Untuk itu, kali ini gua akan membahas cara olahraga di rumah. Khususnya latihan otot kaki di rumah. Otot kaki itu sendiri terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama quadricep atau paha depan, kemudian hamstring atau paha bagian belakang, kemudian glutes atau bokong, dan yang terakhir calf atau betis. Sebelum kita mulai pola latihannya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan pahami untuk latihan yang efektif dan pertumbuhan otot yang maksimal. Yang pertama, mind and muscle connection. Di sini kalian harus benar-benar fokus kepada otot yang kalian latih. Misalkan kalian latihan otot kaki tadi, kalian benar-benar pikirkan mind kalian mengkoneksikan dengan otot kaki karena kalian sedang latihan otot kaki. Kemudian program latihannya yang baik, ya makanya gue share beberapa pola latihan ini ya. Kemudian yang ketiga, gerakan yang sempurna atau full range of motion. Jadi kalau misalkan kalian lagi melakukan gerakan shoulder press gerakan full ROM-nya itu dari sini sampai ke atas sini. Jadi kalian harus konsisten melakukan full ROM dari sini sampai ke sini. Jangan pas di tengah-tengah kalian cuma sampai sini terus angkat lagi karena merasa olahraganya berat. Kemudian time under tension. Time under tension ini adalah satuan waktu untuk mengkontraksikan otot atau otot dalam keadaan berbeban. Jadi misalkan shoulder press tadi, time under tension kalian ketika mendorong itu pelan-pelan 3 detik, terus pas turun juga 3 detik. Sehingga otot yang kalian latih benar-benar merasakan beban yang kalian berikan. Dan progressive overload. Progressive overload itu adalah kondisi di mana tubuh sudah tidak mampu lagi mengangkat beban dalam satu set. Itu kenapa nanti alasannya gue akan berikan pola latihan di repetisi 12-25 repetisi. Seharusnya ada satu lagi, yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah kondisi di mana otot itu bertumbuh, dan untuk pertumbuhan otot ini ada sweet spotnya, yaitu di repetisi 8-12. Cuman, karena ini kita latihan di rumah, dengan beban yang terbatas dan equipment yang terbatas, sehingga hipertrofi ini akan sangat sulit buat kita dapatkan. Jadi, menggantikannya dengan progressive overload yang gue sebutin sebelumnya ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke latihan otot kaki di rumah. Let's go! Alat-alat yang kita gunakan adalah matras dan resistance band. Sebelum kita mulai latihan, kita harus pemanasan atau stretching dahulu. Stretching dapat dibagi dua, yaitu static stretching dan dynamic stretching. Untuk pemanasan sebelum olahraga, lebih baik dynamic stretching, karena terjadi kondisi perenggangan dan rileks pada otot. Sedangkan static stretching lebih baik dilakukan pada saat selesai latihan agar otot tidak kaku. Gerakan latihan otot kaki yang pertama adalah squat. Cara melakukan squat adalah berdiri dengan kaki selebar bahu, ujung kaki menghadap lurus ke depan, kemudian ujung kaki dibuka sedikit sekitar 30 derajat. Kondisi punggung bawah dan core dikunci dengan cara menempatkan punggung bawah dalam kondisi cekung. Hal ini berguna agar kita tidak rawan cedera. Perhatikan kondisi punggung bawah berikut. Kemudian turun sampai posisi hampir jongkok. Namun, dalam posisi ini, dengkul tidak boleh melebihi ujung kaki. Posisi harus hampir seperti orang jongkok, atau bahasanya disebut as to the grass. ROM adalah range of motion, full ROM dari squat hampir seperti orang jongkok. Lakukan gerakan ini 3-4 set, dan masing-masing set 12-25 repetisi. Variasi lain dari squat adalah sumo squat. Gerakan ini cocok banget buat ngencengin otot bokong. Cocok banget buat ciwi-ciwi yang ingin bokongnya atau pantatnya kencang dan seksi. Kalian boleh pilih salah satu, squat atau sumo squat.
Untuk jumlah setnya sama 3-4 set dan masing-masing set 12-25 repetisi. Gerakan yang kedua adalah static lunge. Cara melakukan static lunge ini adalah berdiri dengan meletakkan satu kaki di depan dan kaki satunya lagi di belakang. Kondisi punggung bawah dan core dikunci dengan membentuk punggung bawah dalam kondisi cekung. Perhatikan kondisi punggung bawah berikut. Pada saat kondisi turun, kaki depan harus membentuk sudut 90 derajat dan kaki belakang juga membentuk sudut 90 derajat. Apabila sudut tersebut lebih dari 90 derajat, maka posisi kaki terlalu lebar. Dan apabila sudut tersebut kurang dari 90 derajat, maka jarak antara kaki terlalu sempit. Dan juga pada gerakan ini, pusat beban ditumpukan pada kaki bagian depan. Sedangkan kaki bagian belakang hanya sebagai penyeimbang saja. Lakukan gerakan ini 3-4 set dan masing-masing set 12-25 repetisi. Alternatif lain dari static lunge adalah Bulgarian split squat. Secara overall, caranya mirip dengan static lunge, namun perbedaannya pada Bulgarian split squat, kaki belakang dinaikkan elevasinya lebih tinggi dari kaki depan, guna untuk lebih mengisolasi kaki belakang, sehingga yang full bekerja atau full beban itu ada pada kaki bagian depan. Untuk ketinggian elevasi kaki belakang berada setengah betis dari kaki depan. Gerakan latihan otot kaki yang ketiga adalah lateral squat. Cara melakukan lateral squat adalah berdiri dengan membuka kaki seperti sumo squat. Kondisi punggung bawah dan core dikunci dengan membentuk punggung bawah dalam kondisi cekung. Kemudian turun perlahan menggunakan salah satu kaki, sedangkan kaki satunya hanya sebagai penyeimbang. Perbedaannya, lateral squat ini turunnya ke samping ya. Kemudian apabila salah satu kaki selesai, lanjutkan dengan kaki yang satunya. Perhatikan gerakan tersebut. Lakukan gerakan ini 3-4 set, masing-masing set 12-25 repetisi. Kemudian gerakan latihan otot kaki yang keempat, yaitu jumping squat. Cara melakukannya mirip seperti squat, namun sambil melompat. Kunci punggung bagian bawah dan core dengan cara membentuk punggung bawah dalam kondisi cekung. Dan dengkul tidak boleh melebihi ujung kaki. Untuk gerakan selanjutnya adalah resistant band deadlift. Fokus otot untuk gerakan ini adalah otot punggung bagian bawah dan hamstring atau paha bagian belakang. Cara melakukan gerakan ini, ambil resistant band kamu dan setting resistant band tersebut dalam kondisi menegang pada saat kamu menunduk. Perhatikan posisi pada video tersebut. Selalu kunci punggung bagian bawah dan core kamu agar terhindar dari resiko cedera. Kemudian perlahan turun seperti gerakan yang dicontohin berikut. Pelan-pelan dan fokus agar mind and muscle-nya terbentuk. Lakukan gerakan ini 3-4 set dan masing-masing set 12-25 repetisi. Selanjutnya kita akan melatih otot betis. Kalian bisa pakai jumping rope atau lompat tali, atau bisa hanya sekedar lompat-lompat seperti video berikut. Alasan kenapa gue rekomendasikan lompat-lompat seperti ini karena lebih friendly ya untuk semua orang. Karena nggak semua orang bisa jumping rope tanpa berhenti. Seringkali kakinya kesambet sama tali jumping rope. Lakukan jumping seperti ini 3-4 set, 20-50 repetisi untuk masing-masing setnya. Kemudian untuk gerakan latihan otot betis selanjutnya adalah resistant band calf raise. Pertama-tama cari pijakan dengan tebal 8 cm sampai 12 cm. Dalam kasus ini gue pakai paving block.
Kemudian jepit resisten bandnya ke pijakan tersebut. Injak pijakannya, kemudian satu tangan memegang ujung resisten band dan tangan satunya memegang dinding atau benda lain yang dapat menyeimbangkan tubuh. Lakukan gerakan tumit menyentuh lantai kemudian menuju jinjit. Setelah selesai pada satu kaki, lanjutkan dengan kaki yang satunya lagi. Lakukan gerakan ini 3-4 set dan masing-masing set 12-25 repetisi. Memiliki tujuan badan yang ideal dan sehat itu adalah perjalanan panjang dan konsisten. Tidak ada yang instan, kalian latihan hari ini, besok belum tentu langsung terlihat hasilnya. Anggap olahraga sebagai lifestyle kalian. Dan apabila dalam melakukan gerakan-gerakan latihan workout di rumah tadi, kalian sudah sanggup lebih dari 25 repetisi, mungkin itu adalah saatnya di mana kalian pergi ke tempat gym. Karena seperti yang kita tahu, tempat gym itu memiliki alat yang lebih lengkap dan juga beban yang lebih bervariasi. Sekian aja tipsnya dari gua untuk latihan otot kaki di rumah. Like apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.